Berdasarkan keterangan dokter, tak ada kandungan zat kimia berbahaya yang bisa mematikan seseorang dalam gas air mata, baik itu dalam kondisi baik ataupun kadaluarsa. Iya. Berarti kalau memang bukan gas air mata itu apa, Pak? Kok bisa sampai begitu korbannya? Luka gosong yang dialami Saguanto ternyata juga terjadi pada salah seorang korban meninggal dunia di pintu 13. Natasha Debbie, sang ayah Devianto menuturkan ketika membedikan jenazah Natasha, dada anak sulungnya itu gosong, wajahnya membengkak, di hidungnya masih keluar darah, tidak merah tapi pink warna darahnya jelasnya. Terus gas air mata itu kadaluarsa enggak? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi ya, banyak tapi gue harus bisa berbicara gitu. Ini tentang korban. Ya Allah, ada berita, ya Allah, begini amat ya. Ini jejak bahan kimia di mata Nisa dan Saguanto setelah tragedi Kanjuruhan. Dan tragedi Kanjuruhan, Polri akui pakai gas air mata kadaluarsa. Ya, barusan gua ngetik ini. Gua ngetik micin kadaluarsa. Bangsa kita nih, gua ngetik di Google ya. Bangsa kita nih, ya, suka menggunakan yang kadaluarsa untuk rakyat ya. Serius? Kenapa sih, Pak? Kenapa sih buat rakyat yang kadaluarsa mulu, Pak, gitu? Ini beritanya baru gua keinget waktu bikin konten ini. Nih. Ya. Kenapa sih, Pak? Suka sama yang kadaluarsa aja gitu. Nih gua ngetik di Google nih. Lu lihat nih. Ya, ada berapa berita itu tentang micin kadaluarsa tuh. Dah. Gak usah lama-lama micinnya, nanti kena take down lagi ya. Mudah-mudahan sih nyaman, insya Allah.
Kita baca yang tragedi Kanjuruhan dulu ya. Kita baca tragedi Kanjuruhan pakai ini dari validnews.com 10 Oktober 2022 1953 WIB. Tragedi Kanjuruhan, Polri akui pakai gas air mata kadaluarsa. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan polisi dari sejumlah pakar dan ahli kesehatan, gas air mata tidak bisa menyebabkan kematian. Ya. Kepolisian Republik Indonesia mengakui saat kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur ada peluru gas air mata kadaluarsa. Hal ini ditemukan saat Polri dan beberapa pihak terkait lainnya melakukan investigasi. Akan tetapi peluru kadaluarsa justru membuat efek tembakannya berkurang, bukan mematikan. Iya. Itu terus yang terjadi sama korban apa itu Pak? Karena apa? Karena apa? Saya masih belum tahu jumlahnya, tapi itu yang masih didalami. Tapi ada beberapa. Tambah Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo di Mabes Polri Senin 10 Oktober. Berdasarkan keterangan dokter, tak ada kandungan zat kimia berbahaya yang bisa mematikan seseorang dalam gas air mata, baik itu dalam kondisi baik ataupun kadaluarsa. Iya. Berarti kalau memang bukan gas air mata itu apa Pak? Kok bisa sampai begitu korbannya? Gua mau ngerokok udah nggak kuat gue. Duh, ya Allah, begini amat sama rakyat. Inna fatahna laka fatham mubina ya Rabb. Apa ya? Kalau nggak berbahaya terus korban-korban itu karena apa Pak? Saat gas air mata kadaluarsa ditembakkan, maka partikel berupa serbuk yang menyerupai bedak akan keluar, namun efektivitasnya kian berkurang. Berarti memang perlu otopsi dong. Itu kandungannya apa? Iya kalau kandungannya gas air matanya normal. Ini kan kandungan gas air mata normal begini ya Pak. Kalau memang gas air mata tidak mematikan, terus kandungan yang kemarin itu apa berarti? Pun kalau peluru gas air mata masih belum expired, akan bila dihirup bisa mengakibatkan mata perih. Sedangkan efek perih pada gas air mata yang kadaluarsa, kata Dedi, akan berkurang. Kebalikannya dengan zat kimia atau gas air mata ini, ketika dia expired justru kadar kimianya itu berkurang. Sama dengan efektivitasnya gas air mata ini ketika ditembakkan dia tidak bisa lebih efektif lagi, tambah Dedi. Tapi kan bisa bereaksi dengan yang lain Pak. Ya udahlah. Iyalah. Korban dianggap apa ya? Gak paham gue, korban dianggap apa sama Pak Polisi nih ya. Meski demikian, Dedi mengakui petugas yang mengamankan jalannya pertandingan sepak bola seharusnya tidak diperkenankan membawa gas air mata. Petugas juga tak boleh membawa tongkat, memakai helm dan masker yang bisa memprovokasi massa. Karena alasan itu, tim penyidik menetapkan Kepala Bagian Operasional Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kepala Satuan Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi, dan Komandan Kompi dan Ki Brimo Polda Jawa Timur AKBP Hasdarman menjadi tersangka. Kompol Wahyu harusnya dapat mengontrol keamanan Stadion Kanjuruhan dengan meniadakan penggunaan gas air mata. Dia yakin Kompol Wahyu sebagai pihak yang mengetahui regulasi FIFA seharusnya mengerti pentingnya mengikuti aturan keselamatan dan pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Kenapa itu tidak dilarang membawa gas air mata? Andai kata itu dilarang tentunya tidak akan terjadi seperti itu, Ibu Dedi. Iya Pak. Dedi juga menegaskan penyebab kematian ratusan orang di Stadion Kanjuruhan usai pertandingan lanjutan Liga 1 antara Arema Malang FC kontra Persebaya Surabaya bukan dikarenakan kandungan dalam gas air mata yang dilepaskan saat mengendalikan massa. Iya Pak, nah terus yang kemarin geletak-geletak begitu apa? Terus ada anak-anak. Apakah gas air mata itu nggak mematikan bagi orang? Aduh, nggak paham gue ya Allah. Saya bukan expert dalam bidang ini dari penjelasan para ahli dokter. Spesialis yang menangani korban meninggal dunia maupun korban-korban luka dari dokter spesialis penyakit dalam, penyakit paru, penyakit hati, dan spesialis penyakit mata menyebutkan tidak satupun yang menyebabkan penyebab kematian adalah gas air mata. Ucapnya iya Pak, tapi kan iyalah, iya. Serius guys, itu korban dianggap apa ya? Keterangan yang sama diperoleh Dedi ketika menyambangi Rumah Sakit Saiful Anwar. Direktur rumah sakit setempat menyebut penyebab kematian ratusan orang itu adalah kekurangan oksigen karena berdesak-desakan. Ya kan penyebabnya gas air mata Pak. Gas air mata yang ditembakin terus berdesak-desakan, kan begitu logikanya kakakku sayang. Hidayah, soleh, manfaat, ya Allah.
Kemudian terinjak-injak, bertumpuk-tumpukan yang mengakibatkan kekurangan oksigen pada pintu 13, 11, 14, dan 3 tambah Dedi. Nah, ya iya Pak. Iyalah. Iya, 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 iya Pak. Iya, iya, iya Pak. Iya Pak. Ya, break azan dulu guys. Oke guys, kembali lagi kita ya, habis break azan. Ya, jadi logikanya polisi mau bagaimana ya? Gue bingung deh. Ya, 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 ya. Kita baca dulu deh ini korban dianggap apa? Ini dari jawapos.com ya. 10 Oktober juga. Jejak bahan kimia di mata Nisa dan Saguanto setelah tragedi Kanjuruhan. Nih, tuh fotonya guys, Saguanto, ya Allah kasihan ya. Tembakan gas air mata pertama masuk ke tribun selatan Stadion Kanjuruhan. Fabianka, Cendi, Khairunisa masih bertahan. Dia hanya naik ke bagian atas bersama teman-temannya. Dia masih bisa melihat dan bernapas seperti biasa. Tetapi ketika tembakan gas air mata kedua pada Sabtu 1 Oktober jelang tengah malam, lalu itu jatuh tepat 2-3 meter di depannya. Matanya langsung perih. Lantas pada tembakan ketiga dadanya mulai sesak. Saya sudah tidak bisa melihat, napas juga susah, ungkapnya. Nisa hanya menutup mata saat itu menahan perih. Iya, itu anak-anak itu semuanya korban itu nggak nyangka akan ditembakkan gas air mata itu. Mereka itu datang ke sana mau nonton bola, bukan mau demo. Kalau orang demo mungkin udah siap sama gas air mata tuh. Ini mau nonton bola. Dia pun langsung ditarik temannya untuk turun melalui gate 12. Saya digandeng, tapi tetap nutup mata kayak orang buta. Cuma ikuti instruksi orang-orang di situ untuk turun, kenangnya kepada Jawapos. Karena tangga gate 12 Stadion Kanjuruhan cukup curam, remaja 14 tahun itu terpleset. Dia terjatuh dan langsung tak sadarkan diri. Ketika saya buka mata, saya lihat ada mas-mas di kamar mandi. Saya minta tolong, jelasnya. Nisa pun ditolong. Dia mengaku sempat berdiri dan melihat dalam keadaan buram. Mas itu bilang mata saya berdarah, saya diminta cuci muka. Setelah itu tidak apa-apa, sudah bisa melihat lagi, paparnya. Perempuan kelas 8 SMP, Taman Dewasa Kota Malang itu menuturkan seusai cuci muka, dirinya sudah bisa berjalan. Dia keluar dari Stadion Kanjuruhan dengan digandeng pria yang sempat menolongnya. Di depan saya ketemu teman saya, langsung ke puskesmas buat periksa, ujarnya. Saya sudah bisa melihat seperti biasa saat itu, lanjutnya. Ibunya Anita Francisca menuturkan bahwa ketika menemui Nisa di puskesmas, dirinya kaget melihat kondisi anak pertamanya itu. Mata Nisa berwarna hitam, bengkak di sekitar matanya. Matanya itu hitam warnanya, putih-putihnya kelihatan sedikit. Sekarang ini masih mending, bebernya. Jawapos yang kemarin 9 Oktober mengunjungi rumah Nisa di Jalan Krisno Malang, melihat kondisi mata Nisa mati merah, bengkak di sekitar matanya masih terlihat, tetapi sudah tidak apa-apa, tidak sakit, sudah seperti biasa, kata Nisa. Nih bentuk matanya nih. Ya, ada fotonya di sini guys. Gua tunjukin dulu ya. Allah. Allah, bisa begini ya. Sadis ah. Nih. Gimana itu bahannya apa sih ya? Bahannya apa itu? Ya Allah. Nih. Nah. Sang ibu juga membenarkan, menurut dia mata Nisa berwarna merah seperti sekarang setelah dibawa rumah sakit pada Minggu 2 Oktober lalu. Di rumah sakit matanya dicuci, ada darahnya kata dokter, lalu beberapa kali dites pH, katanya ada bahan kimia di matanya, tegasnya. Nah itu terus dokter yang ngomong, ya udahlah. Ya sayang. Keterangan polisi luar biasa dah pokoknya. Yang paling bener kayaknya keterangan polisi deh, yang lain salah kayaknya ya. Kondisi yang dialami Nisa juga terjadi pada Nur Saguanto hingga kemarin ketika Jawapos berkunjung ke kediamannya di daerah Karsidi, Desa Tegalsari, Kabupaten Malang, matanya masih merah. Masih terdapat luka seperti terbakar di bagian wajahnya. Itu fotonya Saguanto ya. Pada bagian dada hingga perut Saguanto juga seperti ada bekas luka bakar, membentuk garis tas selempang yang dipakainya saat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Saya sendiri tidak tahu kenapa mas saya pingsan ketika kejadian, ujarnya.
Sampai selempangan tas itu apa ya, membekas gitu ya. Buset, kayak berjemur. Pemuda 19 tahun itu menuturkan saat kejadian dirinya berada di Tribun Selatan, di dekat pintu sebelah saat itu. Saya biasanya nonton di bawah papan skor Tribun Timur, tapi tidak tahu kemarin kok ingin di selatan, ungkapnya. Saguanto mengatakan sempat melihat tembakan gas air mata pertama, tembakan itu mengarah ke pintu 12 dan 13. Itu udah ada asap, kenangnya. Tapi Saguanto yang sehari-hari bekerja sebagai petani itu tidak merasakan apa-apa, matanya tidak perih dan dadanya tidak sesak. Setelah itu ada asap di atas saya. Tidak tahu itu tembakan atau apa, ungkapnya. Dia langsung menengok asap tebal di atasnya, matanya seketika perih, napasnya sesak dan badannya langsung lemas. Saya langsung duduk, sandaran ke bahu teman saya, lalu sudah pingsan tidak sadar, bangun-bangun di rumah sakit, ungkapnya. Waduh. Saguanto tidak tahu siapa yang menolongnya, dia hanya merasakan kaki kirinya sakit, telinga dan hidung mengeluarkan darah, wajahnya juga terluka. Yang paling aneh ya, di dada saya ini mas, ngebentuk tas lempang yang saya pakai, tidak sakit tapi gosong gitu tuturnya. Sampai gosong, sampai gosong. Yang begini masih mau ngeles aja, jangan. Aduh lah, nggak paham deh ya. Ibunya Nafiza Zakiatul menerangkan menurut dokter yang merawat di rumah sakit, mata merah dan pembengkakan di sekitarnya terjadi karena ada bahan kimia yang masuk. Untuk luka lain dokter tidak bisa menjelaskan lantaran anak pertamanya itu sama sekali tidak ingat apa yang terjadi karena pingsan. Luka gosong yang dialami Saguanto ternyata juga terjadi pada salah seorang korban meninggal dunia di pintu 13. Natasha Debi, sang ayah Devianto menuturkan ketika membedikan jenazah Natasha, dada anak sulungnya itu gosong, wajahnya membengkak, di hidungnya masih keluar darah, tidak merah tapi pink warna darahnya jelasnya. Terus gas air mata itu kadaluarsa nggak? Selain itu mulutnya masih bau amonia. Devi makin yakin jika yang ditembakkan polisi di Tribun Selatan tersebut bukan sekedar gas air mata. Itu racun mas. Saya beberapa kali kena gas air mata. Tidak seperti ini efeknya, tegasnya. Aduh. Di sini juga dijelaskan gas air mata itu nggak membunuh, memang gas air mata nggak membunuh. Berarti kalau yang membunuh seperti itu, apakah ini memang racun? Otopsi dah. Otopsi dong. Beneran gas air mata atau racun itu yang ditembakkan? Karena korbannya seperti ini, Pak. Aduh. Memang benar, jurnal-jurnal mengatakan bahwasannya gas air mata itu tidak membunuh. Iya, itu kalau gas air mata normal. Tapi kalau korbannya seperti ini, berarti apakah ini racun? Apakah kadaluarsa itu juga bisa menjadikan gas air mata itu jadi racun? Dan kita udah lihat kan tadi, Indonesia ini suka tuh ya pakai kadaluarsa tuh. Gas air mata kadaluarsa, micin kadaluarsa. Ya, nih, micin kadaluarsa nih. Kita masih ingat itu. Dan micinnya nggak salah itu. Ngeles saja. Ya Allah. Jadi sebenarnya itu yang dipakai gas air mata atau racun. Dan begitu aja logikanya. Kalau Polri bilang gas air mata tidak membunuh, paling iritasi biasa dan akan hilang. Terus ini apa? Berarti yang digunakan gas air mata atau racun. Bahkan kesaksian dari bapaknya korban tadi mengatakan ada biru seperti itu. Jadi sebenarnya gas air mata atau racun itu, Pak. Dah, otopsi deh ya. Ini mestinya diotopsi. Jangan cuma pakai jurnal. Korban itu kena gas air mata atau racun. Jadi sebenarnya gas air mata atau racun. Kalau gas air mata tidak membunuh, lalu apa yang ditembakkan ke korban-korban ini? Sampai begini. Sampai ada yang dadanya membekak, gosong, mukanya membiru. Aduh. Ya Allah. Parah. Parah. Dan ini kalau masih ngelas-ngelas begini ya udahlah. Rakyat lihat aja deh ntar. Kalau masih diem aja, perjuangan rakyat Malang makin berat. Ya, setiap hari narasi-narasi. Coba ngaku aja kan enak ya. Perjuangan rakyat Malang, rakyat Indonesia nih, semuanya banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Ya Allah, tobat dah Pak ya. Tega amat gitu sama rakyat. Ya Rob. Udah ya guys. Nggak tahu mau komentar apa lagi. Udah ya. Nanti kita akan angkat terus ini. Kanjuruan dan beberapa berita ini tetap akan gua angkat. Walaupun kondisi badan kurang fit. Tapi insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan deh ya. Luar biasa. Luar biasa. Udah guys, gitu aja guys. Ya, gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya yang ditembakkan itu gas air mata atau racun sih? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.